Ya halo, jumpa lagi dengan saya Leo. Apa kabar? Baik-baik aja ya. Nah, kali ini ada nih rekomendasi dari saya mengenai film-film horor terbaru di tahun 2020 ini. Nah, apa aja itu? Saya jamin ini masih baru-baru ya, di tahun 2020 keluarnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya, supaya membantu saya mengembangkan channel ini. Langsung aja ke yang pertama. Yang pertama ada film The Grudge. Wah, kalau ini nggak perlu saya jelasin lagi, kayaknya udah pada tahu. Jadi ini adalah salah satu film Jepang yang kemudian dibikin ulang oleh US box office ya. Jadi dengan judul yang sama, The Grudge, menceritakan mengenai rumah yang dikutuk. Jadi siapa aja yang di dalamnya maka akan menemui berbagai macam kejadian mengerikan, bahkan sampai meninggal. Nah, ini adalah film ternama banget, jadi kalian bisa tonton versi box office-nya. Next ada film Vivarium. Nah, kalau film yang satu ini ngajak kita berpikir juga ya. Jadi ceritanya ini ada dua orang nih, sepasang gitu. Mereka cari rumah, kemudian mereka nonton rumahnya gitu. Tapi ketika mereka mau balik, mereka tidak bisa menemukan jalan keluar dan selalu berputar-putar di tempat yang sama, sehingga mereka memastikan mereka untuk kembali ke rumah tersebut. Nah, suatu kali ketika mereka keluar, mereka menemukan bayi dan harus merawatnya. Nah, ini misterius banget nih. Berikutnya ada You Should Have Left, diperanin oleh artis Amanda Seyfried. Ini menceritakan mengenai rumah aneh. Jadi sepasang suami istri dan anaknya dia pindah ke rumah yang baru. Nah, rumahnya ini bagus banget, tapi ternyata menyimpan banyak keanehan. Dimana seperti ini ya, ruang waktu gitu rumah tersebut. Nah, Anda bisa tonton, dan ini juga film sedikit mikir ya. Jadi Anda bisa menikmati nonton ini, serem tapi juga mikir juga. Tapi asik nonton ini, bagus. Berikutnya kalau Anda yang sudah nonton The Boy pasti tahu ya boneka yang ini ngeri ini. Nah, ini adalah versi keduanya, Brahms The Boy 2. Ini sudah main di bioskop juga, saya yakin banyak yang sudah nonton. Kalau belum nonton silahkan ditonton. Jadi ini merupakan kelanjutan dari yang pertama. Nah, kalian pasti tahu ya yang pertama ya. Nah, kali ini menceritakan kembali mengenai boneka yang kejam ini, tapi kali ini dibuat lebih ngeri sih menurut saya. Nah, kalian bisa tonton. Ini dia The Boy 2. Berikutnya ini baru aja saya tonton nih, Relic. Nah, ini film dark banget ya. Jadi bener-bener horornya tuh kerasa banget. Dari awal sampai akhir tuh mencekam banget, suasananya gelap. Terus menceritakan mengenai seorang wanita gitu yang ibunya hilang, dicari-cari nggak pernah ketemu, sampai suatu ketika si ibu ini tiba-tiba balik. Nah, ketika dia balik ternyata terjadi banyak kejadian mengerikan. Wah, apakah itu benar ibunya atau bukan? Kalian nonton sendiri. Berikutnya kita ke negeri ginseng, Korea, The Closet. Nah, ini bener-bener serem nih. Kalau kalian tahu Insidious, mungkin ini versi Koreanya. Nah, dimana si anak kecil ini hilang, masuk ke dalam almari gitu, masuk ke dunia supranatural, sehingga ayahnya harus mencarinya dan masuk ke dunia supranatural juga. Nah, di sini pun hantunya dilihatin begitu mengerikan ya. Saya masih kebayang-bayang nih. Nah, kalian bisa tonton bagi yang belum nonton. Ini dia The Closet tahun 2020. Berikutnya The Invisible Man. Wah, kalau ini horor tapi juga agak science fiction gitu ya. Jadi menceritakan mengenai seorang cowok gitu yang sudah meninggal, katanya meninggal karena dia juga sebelumnya menganiaya si wanita ini ya. Nah, kemudian dia meninggal, tapi ternyata si wanita ini menemukan cowok tersebut tidak meninggal tapi bisa menghilang. Nah, horornya ini bukan hantu tapi cowok tersebut yang bisa menjadi manusia invisible, tapi serem nih filmnya. Berikutnya ada Gretel and Hansel. Nah, kalau kalian pernah dengar dongengnya mengenai Hansel and Gretel, gimana kalau dongeng tersebut ternyata malah difilmkan menjadi film yang menakutkan, film yang gelap, film yang horor. Wah, dimana dua orang anak yang tersesat ini bertemu dengan seorang penyihir jahat. Nah, ini film gak ada lucu-lucunya sama sekali ya. Jadi kalau nonton ini salah banget kalau kalian nonton dengan anak kecil. Jadi kalau nonton ini khusus dewasa, karena ini film menyeramkan. Berikutnya ada film The Turning. The Turning ini menceritakan mengenai seorang gadis yang menjadi pengasuh dua orang anak yatim piatu
dimana rumahnya gede banget, mewah banget. Nah, tapi ternyata ketika dia mulai mengasuh terjadi hal-hal aneh dan dia menemukan berbagai macam rahasia kelam di rumah tersebut. Nah, rahasia tersebut membuat dia terus diteror oleh hal-hal gaib dan benar-benar seram. Wah, ini dia The Turning. Berikutnya Fantasy Island, ini bagus banget menurut saya, dimana tiba-tiba ada pulau tersebut mampu mengabulkan impian para orang-orang yang datang. Nah, tapi di pulau tersebut tidak bisa menghubungi siapa saja, jadi benar-benar kayak di penjara di situ. Awalnya asik, tapi ternyata para pendatang-pendatang ini menyadari bahwa mereka dikejar sesuatu yang menakutkan. Nah, ini film berupa fantasi tapi horor gitu ya. Jadi kalian bisa menikmatinya juga. Next, ini masih new banget, Alive. Jadi mungkin banyak yang belum nonton juga. Ini menceritakan mengenai zombie. Wah, film zombie terbaru dari South Korea dan ini benar-benar laris banget ketika tayang di sana. Kalian bisa nonton ini dan kalau belum terbit ditunggu sebentar lagi pasti akan ada. Karena di saya ngomong ini belum terbit ya. Tapi saya yakin sebentar lagi akan bisa kalian tonton. Diperanin oleh Yo Ah-in. Menceritakan mengenai serangan zombie yang meneror. Ini serem nih. Oke guys, itu dia film-film horor terbaru 2020 yang bisa kalian tonton. Dan ini saya ambilnya sampai bulan Juli ya. Karena ini saya bikin videonya di bulan Juli. Jadi dari Januari sampai Juli 2020. Nah, semoga kalian cocok ya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah-salah dari saya yang lain. Dan bisa rekomen film yang lain di komen ya. Bye-bye, sampai jumpa di video yang lain.